Nah, ini dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Salih bin Jawad tentang orang yang menyaksikan Rasulullah SAW salat pada hari peperangan, yaitu salat Khauf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini penjelasannya, dalilnya. Jadi kemarin kan salat khauf itu ada 3 macam. Yang pertama, apabila musuh itu dalam peperangan berada bukan di arah kiblat, maka sholatnya bergantian. Yang satu sholat bersama imam, satu kelompok lagi menghadap musuh, ya. Kemudian imam di tengah-tengah sholat itu tidak menyelesaikan dulu, misalkan 2 rakaat, di rakaat pertama ayat awal, setelah selesai imam diam. Nah, yang sholat bersama imam pasukan yang sholat itu menyelesaikan masing-masing, ya. Setelah selesai, maka yang sholat ini menghadap musuh. Nah, yang tadi bertugas menghadap musuh kemudian maju di belakang imam. Kemudian dia sholat masing-masing. Lalu setelah 2 rakaat baru kemudian imam bangun kembali. 2 rakaat terakhir dia sholat bersama imam. Jadi imam ini memimpin sholat 2 pasukan secara bergantian. Nah, ini dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Salih bin Jawad tentang orang yang menyaksikan Rasulullah SAW salat pada hari peperangan, yaitu salat Khauf. Anna ta'ifatan saffat mahu wa ta'ifatan wijahul adu. Wa ta'ifatun wijahul adu. Satu kelompok salat bersama Nabi, satu kelompok itu menghadap ke musuh, ya. Kemudian fasalla allati mahu rakaatan. Kemudian yang tadi kelompok bersama Nabi itu sholat 1 rakaat bersama Nabi. Summa sabata qa'iman, kemudian Nabi tetap berdiri. Wa timul yaqin summan sharafu. Nah, setelah rakaat 1 selesai, Nabi berdiri. Kalau ini kan 2 rakaat. Kemudian mereka menyelesaikan masing-masing sholatnya lalu selesai. Kemudian fasaffu wijahal adui, yang tadi sholat bersama Nabi lalu mereka berbaris menghadap musuh, menghadap arah musuh. Lalu kemudian waja'atit ta'ifatul ukhra fasalla bihim ar-raq'ata allati baqiyat min sholati. Lalu kemudian yang kelompok pertama tadi menghadap musuh, kelompok yang tadi menghadap musuh sholat bersama Nabi, ya. Sisa 1 rakaat bersama Nabi. Kemudian di rakaat terakhir, ya, Nabi tetap duduk tuh. Tadi kan 1 rakaat bareng Nabi. Nah, Nabi duduk di rakaat di tahiyat akhir. Nah, mereka pasukan sholat masing-masing, menyelesaikan 1 rakaat lagi. Setelah tahiyat, kemudian Nabi salam bersama mereka. Summa sallama bihim. Kemudian Nabi mengucapkan salam, diikuti oleh mereka. Jadi begitu tekniknya. Jadi tetap berjamaah sholatnya, cuman beda rakaat. Nah, imam itu memimpin sholat dari pasukan pertama dan pasukan kedua, lebih lama, ya. Ini untuk imam.
Nah, kalau cara yang kedua atau macam yang kedua, salat khauf itu adalah apabila musuh berada di arah kiblat. Nah, ini dalilnya adalah riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi salat ya berdiri bersama sahabat, kemudian salat bersama sahabat, Nabi takbir, mereka takbir. Ya. Setelah Nabi, summa raka'a minhum. Kemudian ketika ruku, ya, jadi salat begitu bentuk softnya tuh yang kemarin kita ini. Misalkan dua soft, ya, dua soft. Jadi yang satu ruku bersama Nabi, yang lain tetap berdiri. Ya. Summa raka'a nasun minhum. Ya. Kemudian sebagian dari mereka itu ruku. Summa sajada wa sajadu, kemudian Nabi sujud, mereka sujud. Summa qama al-tsaniyah faqama alladziina sajadu wa harasul ikhwanihim wa atat taifatul ukhra wa raqau wa sajadu. Kemudian berdiri. Ya. Nabi berdiri yang kedua, kemudian ikut juga berdiri yang tadi sujud dan ruku bersama Nabi. Nah, kelompok yang kedua yang tadi tetap berdiri tuh, dia ruku, dia sujud. Begitu lagi, ya. Jadi dua kelompok ini, satu sujud ruku sama Nabi bareng, ya. Yang satu berdiri, jagain tuh kalau ada musuh nyerang. Sujud, sampai sujud berdiri kan tuh sama Nabi. Nah, ketika Nabi dan sahabat ini berdiri, maka kelompok yang kedua mereka ruku dan sujud. Gitu. Ya. Sama di rakaat kedua. Rakaat kedua juga sama, gantian. Wan nasu kulluhum fi sholatin, dan mereka semuanya di dalam keadaan sholat. Makanya kemudian salamnya itu berbarengan. Ya. Jadi dua rakaat itu satu ruku sujud sama Nabi, yang satu berdiri. Mereka bangun, ini sujud, ruku sujud, terus sampai bangun lagi. Ruku sujud lagi sampai terakhir, ini ruku sujud lagi sampai akhir, salam sama Nabi. Jadi mereka sholat walakim yahrusu ba'duhum ba'do. Mereka semua sholat, tapi sebagian dari mereka yang lain saling menjaga karena musuh berada di arah kiblat. Ya. Jadi pertama musuh berada di bukan arah kiblat, maka sholatnya bergantian, yang satu jaga, yang satu sholat. Yang kedua, musuh itu berada di arah kiblat, maka semuanya sholat, bareng sholatnya, tapi bergantian ruku dan sujudnya, karena yahrusu ba'duhum ba'do, sebagian mereka itu saling menjaga. Nah, yang ketiga, namanya syiddatul khauf, sangat takut. Ini ada dua dalilnya, ayat Quran ataupun hadis Nabi. Ayat Quran itu adalah surah Al-Baqarah 238 sampai 239. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jadi kata Allah, peliharalah beberapa salat-salat, was salatil wusta, dan salat wusta. Salat wusta itu penjelasannya adalah salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah karena Allah dalam keadaan khusyuk. Fa in khiftum, kemudian jikalau kalian takut atau dalam bahaya, maksudnya dalam peperangan, kalau dalam nyambung ke keterangan ini, farijalan, maka salatlah sambil berjalan, au rukbanan, atau berkendaraan. Jadi dalam bahasanya salatnya itu adalah kaifa amkanahu, seperti apa dia bisa sholat, kondisi apa yang memungkinkan dia sholat. Ya, mau sholat sambil berjalan, sholat sambil naik kendaraan, naik kuda, naik apa, bahkan sholat sambil mengayunkan pedang, atau melempar tombak, atau mengayunkan panah, gitu ya. Sholat silakan. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allama lakum ma lam takunu ta'lamun. Tapi kalau sudah aman,
maka ingatlah kepada Allah sebagaimana Allah mengajarkan kepada kalian apa-apa yang kalian belum ketahui. Maksudnya adalah al-a'mala sholat. Artinya sholatlah sesuai dengan keadaan yang sudah ada dalam ilmunya, ya, yang Allah ajarkan. Nah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dalam menyipati sholatnya Nabi ketika sholat khauf, ya, maka kata Ibnu Umar, apabila takutnya sangat, ya, artinya syiddatul khauf, maka mereka sholat dalam keadaan berjalan, berdiri, ya, kemudian berkendaraan, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Ini syiddatul khauf. Jadi intinya sekali lagi sama seperti minggu lalu, dalam keadaan apapun sholat itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan, hatta dalam keadaan berkecamuk perang sekalipun. Jadi nggak ada alasan, ya. Kalau dalam perang saja kita kudu sholat, apalagi dalam keadaan normal, gitu ya. Yang penting sholat, jangan sampai ditinggalkan. Insya Allah untuk selanjutnya adalah tentang berpakaian. Nanti ada minggu depan insya Allah tentang hukum berpakaian, ya, serta berhias, laki-laki dan perempuan. Nanti ada batasan-batasan yang dilarang untuk laki-laki, ya, ada batasan yang ada toleransi untuk dibolehkan. Nanti pasal adalah pada minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.